sampai suatu saat itu saya mau diusir tante kos. Ya. Tante kos? Ya, tante kosnya. Karena waktu itu kebetulan lucu ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Chan Billy. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini saya berada di Tegal, tepatnya di kandang saya. Nah, sebentar saya ingin mengunjungi salah satu tim, boleh dibilang tetangga saya. Seperti apa? Teman-teman penasaran kan? Let's go! Loh, kamu yang dorong, kirain saya otomatis. Ya, teman-teman, let's go. Dari sebelum terbentuk kolong, lalu mulailah terbentuk kolong yang pertama di desa Sawo Jajar ya. Jujur aja, sapu lete kan bapaknya sapu angin ya. Itu saya dapat di Pasar Burung Semeru Grogol. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di kandang tim Baron. Sebentar kita akan kenalan dengan ownernya langsung. Yuk, halo Ko, apa kabar Ko? Ya, baik. Baik. Kok boleh saya halo ke teman-teman Ko? Halo semuanya, rekan pecinta merpati kolong, khususnya kolong bebasan. Kita ketemu di channelnya Chan Billy. Ya, Kok boleh diperkenalkan namanya Ko? Nama saya Yunius Martin. Alamat kandang di mana Ko? Alamat kandang, jadi kandang yang sekarang ini ada di Mejasem, Pala 16 di Kabupaten Tegal. Untuk kandang playernya ada di kota Tegal, di Jalan Kapten Ismail nomor 125. Jadi kandang itu ada berapa tempat kok? Kandang, kalau kandang pertama saya di Kapten Ismail ya. Di Kapten Ismail itu kandang player yang utama di sana. Awalnya juga dari sana semua. Terus saya untuk ternak tambahan itu saya pernah kontrak juga di kabupaten ya, sebelum punya ini. Saya kontrak selama 4 tahun untuk burung ternak. Nah, selama 4 tahun saya bisa bangun kandang ini ya. Ini berarti kandang kedua yang saya miliki. Nanti setelah ini ada tambahan lagi kandang ketiga. Banyak juga ya Pak? Ya. Demi apa ya? Ya demi cinta sama merpati lah. Ya. Kok, hapunten kok, mau nanya, Koyun berapa saudara Koyun? Saya semuanya 5 bersaudara. 5 bersaudara? Ya, saya anak pertama. Cowok, cewek, berapa saudara kok? Dari 5 itu ya, berarti 2 cowok, 3 cewek. Saya anak pertama, terus adik saya Lisa, kedua di bawah saya, terus yang ketiga itu Demius, yang keempat itu Vinda, cewek ya, di Jakarta. Yang bontot ini ya, ini Glory, cewek.
Oh. Iya. Berarti di antara saudara Koyun ada nggak sih yang hobi merpati juga? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya cuma apa ya? Senang hewan sih, senang adik-adik saya semuanya animal lovers. Cuma mereka lebih senang ke doggy. Doggy. Ya. Nah, tuh tadi saya lihat di kamar ada kucing kok. Ada. Sekarang miara kucing kok. Nah, sekarang ini hobi baru ya. Hobi baru. Iya. Tadinya sih nggak suka sama sekali kucing ya. Cuma ternyata kucing-kucing di luar itu ya bagus banget lihatnya. Terus cukup menjanjikan untuk bisnis karena saya pengen bergelut dalam usaha hobi yang bisa ekspor juga. Kalau merpati memang sementara kan ini permainan hanya milik Indonesia ya. Jadi ya penjualan sekitar Indonesia aja. Oh gitu. Nah, kok boleh nggak sharing-sharing nih kok? Ya, main merpati itu Koyun sejak kapan kok? Saya kalau mengenal merpati itu dari usia 5 tahun, waktu itu kelas 1 SD ya, kurang lebih gitu ya. Itu gara-gara diajakin papa ya. Kebetulan keluarganya papa juga, kakak adiknya juga suka sama merpati. Oh, papa Koyun Ya, juga suka ya main suka. merpati ya? Papa saya juga salah satu senior dalam merpati kolong ini yang pendiri kolong ya, Pendiri kolong. bersama dengan almarhum Pak Heri Wibowo, terus almarhum Pak Wibisono tuh, gitu. Awal mulanya saya dibawa papa main merpati dari sebelum terbentuk kolong, lalu mulailah terbentuk kolong yang pertama di desa Sawo Jajar ya. Oh, itu yang pertama? Ya. Di mana kok itu? Di Brebes, Brebes. bagian pesisir. Oh, Itu pesisir. dekat laut ya. Waktu itu kolongan pertama itu diciptakan oleh almarhum Pak Wibisono. Ya. Akhirnya menarik minat teman-temannya termasuk papa ya. Akhirnya jadilah permainan merpati kolong. Waktu itu kurang lebih tahun 86 atau 87 atau sekitar 88 itu kurang lebih, saya tepatnya kurang tahu persis ya. Nah, di situ permainan pertamanya itu sangat antik, beda sekali dengan permainan yang sekarang. Ya, awal mulanya ide dari kreator merpati kolong kita itu Pak Wibisono. Jadi dia menyusun tiang 4 ya. Pakai apa tuh? Bambu atau? Ya, besi? pakai bambu. Oh, bambu dulu. Ya, tiang 4, lalu dikasih tali, dikasih bendera. Awalnya hanya permainan pribadi, itu hanya tinggi paling 4 meter. Lalu setelah muncul kompetisi, tiangnya dinaikkan jadi 6 meter. Nah, untuk lepasan dulu berapa jauh? Lepasan dulu sekitar 2,5 kilo, 3 kilo. Jauh ya kalau Jauh dulu ya? sekali ya. Jadi memang burung dulu tuh datangnya halus-halus banget. Tinggi-tinggi ya? Tapi permainannya unik, Will. Uniknya gimana Pak? Kalau merpati yang sekarang itu harus masuk kolong atas, lalu siapa dulu yang menyentuh tanah itu Matras ya? menang ya kan. Kalau dulu itu cuma hanya masuk kolong aja menang. Oh, masuk kolong aja menang? Masuk kolong. Jadi hakim garisnya pun udah ada, tapi hakim garisnya juga di tower. Oh, di atas? Ya, di atas. Jadi sejajar sama ini bendera kolong itu ya. Walaupun burung masuk kolong, pertama masuk, bawahnya mau main celok kemana, mau keluar, itu tetap menang. Sah ya? Ya. Dan akhirnya permainan yang seperti sekarang ini itu disempurnakan oleh pecinta-pecinta merpati kolong daerah Pekalongan. Ya. Jadi masuk kolong atas sampai bawah tembak, karena di Pekalongan itu basic permainan nombrang itu cukup banyak ya. Mereka juga basic permainan balap. Jadi itulah Pekalongan mengadopsi dari kita, dari Brebes, Tegal. Lalu kita pun akhirnya ikut dengan permainan orang Pekalongan itu. Ya, sampai sekarang akhirnya ya seperti inilah. Oh gitu.
Koyun, ceritain dong pengalaman Koyun nih waktu masih kecil sama orang tua, sama papa. Gimana sih itu ceritanya kok? Ya, sampai sekarang ini Iya, ya. sampai sekarang ini kok. Jadi itu saya dibawa papa, ya, main di Sawah Jajar. Itu sampai menjelang saya kelas 1 SMA, ya. Jadi main kolong, ya memang waktu itu memang seneng banget ya. Walaupun saya waktu itu belum geber, lihat papa saya geber kayaknya kok hebat banget, asik banget ya. Burungnya juga juaraan ya. Sampai papa saya menciptakan legend di kolongan ya, yaitu Baron yang juara 1 ya. Warna apa tuh kok? Warna gambir, coklat ya. Dia ada bulunya, ada bulu tipisnya, ya ada bulu simbarnya. Tapi yang unik itu warna buntutnya itu tripis. Ya itu waktu itu saya lihat Baron memang bener-bener apa ya, fantastis. Itu memang di atas itu kayak keluar asapnya, padahal ya itu bukan asap sih sebenarnya, debu yang nempel di sayap ini kan ya. Nah itu sampai 97 itu permainan masih masuk kolong atas itu menang. Cuma kalau Baron itu gebuk bawahnya udah ada sampai bawah. Karena memang crossing balap. Nah setelah saya beranjak kelas 2 atau kelas 3 SMA, yang namanya pergaulan remaja ya, itu memang dunia merpati memang saya tinggalin. Cuma papa tetap eksis terus di merpati. Dia ternak ya, dia ciptain sendiri burung-burung kolong yang juara sampai keturunannya hingga sekarang ini ya, keturunan Baron. Nah setelah saya kuliah, untuk pertama di 97 itu memang masih belum senang burung ya. Nah kebetulan 2001 itu saya udah santai. Nah, pas santai saya teringat lagi kayaknya enak nih main burung. Tapi waktu itu kuliah kan di Jakarta ya. Di mana tuh kok? Di Universitas Tarumanegara. Itu saya tertarik main. Waktu itu di Jakarta belum ada kolong sama sekali. Belum ada. Permainan yang lain? Ada tomprangan. Ada tomprangan. Ya, jadi memang saya main tomprangan pertama di Grogol, ya di Semeru, di pasar burung Semeru. Itu di belakangnya kan ada tanggul tuh ya, kan. Nah itu saya main di situ. Itu bukannya dulu ini ya, maksudnya dilepas jauh tapi dia mainnya kelompok-kelompok begitu ya? Ya, kalau tomprang pinggir kan, kali kan? Ya, ini tim oranye, ini tim hijau, itu tim putih. Itu waktu itu sempat kaget juga, lepasannya jauh amat, buset 6 kilo. 6 kilo kok? 6 kilo. Saya main burung-burung yang dari sini ya, yang dari Pantura ini, dari Brebes, burung-burung kolong, dibawa ke sana, benar-benar nggak ada yang kepake. Nggak kuat buat lepasan jauh, nggak kuat ya. Jadi terus kalau datang tinggi alus itu kemungkinan turun itu sangat kecil. Memang berarti ini strainnya udah berbeda. Nah dari situ saya mulai penasaran gimana cara nyiptain burung tinggi turun kenceng ya sampai bawah. Kalau tomprangan kan atasnya memang kenceng nih ya, tapi bawahnya itu biasa aja, cukupan. Nah terus dari Grogol saya main lagi, saya beli lapak di Kemanggisan. Lapak apa itu kok? Lapak tomprang waktu tomprang itu juga sama. Lapak ungu, saya punya lapak ungu. Terus saya main juga di Metro TV. Ya, Metro TV. Itu, tapi sewa, saya nitip ngekos per bulan bayar. Kalau Kemanggisan punya saya sendiri, saya juga nerima member waktu itu. Nah udah saya fokus ke tomprang, papa tetap main kolongan. Nah setelah kuliah selesai ya, baru hijrah ke sini. Ini ada suatu yang menarik ya, kalau selama saya kuliah itu ya, saya dulu ngekos kan ya di Jalan Dr. Susilo 1 itu. Oh, Koyun dulu waktu kuliah ngekos? Nggak ada rumah di Jakarta? Nggak ada rumah. Saya ngekos di Jalan Dr. Susilo 1 itu depan Masjid Grogol persis ya. Itu karena saya senior di situ ya. Jadi saya berani piara burung, bawa burung sama kandang-kandangnya, piara di tempat jemuran. Oh, jemuran. Piara di itu. Karena menang-menang saya senior nih. Kalau junior-junior kan nggak berani protes, ya kan. Padahal kalau burung diumbar itu jemuran itu pakaian mereka itu
ada yang belepotan kotoran merpati ya. kan ya. Cuma mungkin karena saya senior dan saya mentang-mentang senior ya akhirnya mereka diem aja gitu loh. Nah, saya mau nanya nih, teman-teman pasti mau nanya, seniornya dalam hal apa kok? Senior saya tua di situ. Oh, Pak. Saya tua di situ. Ya memang masih ada senior-senior yang lain ya, yang memang aduh ini burung kamu ini mengganggu banget. Kotor gitu ya? Ya, saya mau pakai pakaian kerja, pas udah dipakai ada kotoran burungnya, ini gimana? Ya, itu masih saya anggap bodoh lah. Ya. Sampai suatu saat, itu saya mau diusir tante kos. Ya. Tante kos? Ya, tante kosnya. Karena waktu itu kebetulan lucu ya. Tante kos itu udah dandan, udah cantik-cantik pulang dari salon, mau kondangan. Nah, dia nunggu pas di bawah kabel listrik tuh. Kabel listrik ya. Ya, itu kan burung kan paling demen tuh nongkrong di kabel listrik kan ya. Berarti diumbar nih burung? Ya, diumbar. Nah, dia ya apesnya saya juga ya. Itu pas si tante itu udah pakai sanggul dari salon ya, udah cantik-cantik di bawah kabel. Itu ada burung yang persis saya lihat itu lagi buang kotoran. Dan persis ngenain ke sanggulnya itu. Ya kan? Nah, si tante mungkin ya secara refleks ya, namanya kejatuhan pasti dia refleks ya. Pegang. Ya dia pegang, ternyata kotoran burung itu. Begitu dia teriak, saya langsung lari. Gitu. Nah akhirnya diomongin, kamu pilih sekarang, pilih kamu yang keluar dari kos ini sama burung-burungnya, atau mau burungnya aja, kamu boleh di sini. Ya udahlah, burungnya akhirnya saya titipin ke teman saya waktu itu, dia bekerja sebagai tentara ya, angkatan darat. Saya titipin di rumah dia di Grogol juga, tuh, Pak Iswadi, yang sekarang dia dinas di Purwokerto, Pak Mayor Iswadi. Tuh. Ya. Nah, mulai dari situlah saya mulai ternak. Maaf, bukan ternak, nanakin. Oh, nanakin. Ya, nanakin. Nah, burung saat itu burungnya siapa kok? Itu burung yang saya anak-anakin itu ada yang dapat dari Tegal ada. Oh, dari Tegal. Ya, yang burung muntilan ada. Itu burungnya tipe-tipe seperti apa kok? Itu burungnya masih campur mawur ya, masih gado-gado ya. Oh, berarti apa kau beli? Saya ternak apa aja udah pokoknya yang kelihatan kenceng. Sama burung tomprang, anakan burung hebat. Ini anakan burung hebat. Saya beli, saya anakin. Itu selama beberapa tahun hasilnya jelek-jelek. Sambil saya ternak, terus waktu itu akhirnya pulang ke Tegal. Nah, pulang ke Tegal itu saya harus menentukan pilihan burung mana aja yang harus saya bawa. Burung saya banyak, ya. Waktu yang ada di Kemanggisan segala mungkin sekitar 100 pasang ada. 100 pasang kok? Ya, ada. Saya harus menentukan pilihan untuk dibawa ke Tegal. Yang lain saya buang, saya kasih orang. Itu yang saya ingat, yang harus saya bawa itu sapu lete dan grandong. Itu karena sekian lama saya menjalani nganak-anakin burung itu ya, akhirnya saya dapat suatu kesimpulan bahwa burung dua ini saya butuhkan untuk nanti. Gitu ya. Nah, sapu lete itu burung dari mana kok? Kalau boleh tahu kok. Sapu lete, jujur aja sapu lete kan bapaknya sapu angin ya. Oh, sapu lete bapaknya sapu angin. Sapu angin. Itu saya dapat di pasar burung Semeru Grogol. Nama penjualnya Mas Ueng yang gondrong. Oh iya, Ueng, saya kenal tuh kok. Itu. Beli berapa kok? Cuma 35.000. 35.000. Ya. Itu waktu itu mungkin ada anak kecil jual ke dia ya. Saya udah amatin burung itu waktu di kandang. Ke burung kelihatannya bagus. Saya belum pegang dan belum lihat terbangnya. Ada ringnya? Ada ring, cuma saya nggak lihat ring. Oh, nggak lihat ring. Cuma saya punya feeling ini feeling. burung bagus.
Ya, setelah saya raba, kebetulan berebut saya sama orang Brebes. Waktu itu saya lupa namanya. Ya. Orang Brebesnya tinggal di... Orang Brebes, ya tinggal di Jakarta. Jakarta juga. Ya, itu berebut. Berebut. Cuma memang saya kalah cepet. Oh. Saya udah pegang, saya taruh lagi, burung dipegang orang Brebes itu mau dibayar. Pas dibayar, dia iseng mau bayar tuh, dia iseng nanya ke saya, burungnya gimana ini, bagus enggak? Pelan, saya bilang pelan. Nah, kalau nggak percaya coba aja dibalapin. Ya kan? Memang dibalapin burung seperti itu pasti pelan, bukan yang tipe yang tembak jedor enggak. Ya, jadi memang pelan. Akhirnya dia nggak jadi beli nih. Begitu dia nggak jadi beli, dia taruh ke kandang. Nah, begitu orangnya kesana sebentar, saya ambil burung ini, saya bayar ini burungnya, bawa ke atas. Nah, itu. Nah, pada saat itu Koyun nih udah bisa tahu nggak meraba burung yang bagus yang mana gitu? Seperti apa sih? Udah tahu belum saat itu? Waktu itu memang kita ya, waktu saya main di Grogol ya, kita sering iseng sama anak-anak Grogol itu, ada teman-teman saya di Grogol pemain burung. Kita iseng, yuk hari Minggu atau hari Sabtu libur kita ke Jatinegara, kita adu raba. Adu raba. Kita beli 2 pasang. Yang lain juga beli 2 pasang. Nanti adu raba, mana yang paling bagus. Nah, kebetulan kok feeling saya masuk terus. Masuk. Ya, padahal waktu itu saya belum bisa bener-bener ngeraba, itu belum bisa, hanya feeling ya. Hanya feeling, oh ini burung kayaknya bagus. Ya, dari Jatinegara, terus dari Pramuka, tapi kalau dari Pramuka lebih mahal-mahal ya waktu itu ya. Jadi kita favoritnya Jatinegara. Nah, kalau si sapu lete ini memang apa ya? Dia kayak cinta pada pandangan pertama ya. Mungkin itu yang dimaksud jodoh ya, Bil ya. Nah, jadi ini burung walaupun dibalapin pelan, tapi seakan kok ada yang menarik. Memang dicoba pun sampai lepasan 1 kilo memang masih pelan. Masih pelan. Ya, akhirnya dipakai main tomprangan di Tanggul tuh ya. Cuma yang bikin saya waktu itu merinding ya, lihat sapu lete. Ini burung pas lepasan 6 kilo itu terbangnya di atas awan, bener-bener di atas awan. Nitik. Ada awan itu hilang, jadi nggak kelihatan. Nitik ya, bisa bilang gitu ya, Pak? Nitik halus. Mungkin kalau mata sekarang nggak bisa lihat. Berarti kedip dikit hilang, kedip dikit hilang. Nah, setelah persis awan itu habis ya, itu persis posisinya jam 12 pas. Jam 12? Saya kira selama ini saya main burung nggak pernah lihat burung setinggi itu turun, paling hilang. Ya. Dan ternyata burung turun sampai bawah lurus ya, nancep bawahnya cukup kenceng, itu merinding semua ya. Akhirnya saya putuskan, udahlah burung ini tolong jangan dipakai main lagi, saya mau pakai ternak bawa ke Tegal tuh. Karena saya seumur-umur dari kecil saya baru lihat burung tingginya seperti itu bisa turun gitu loh. Nah, kok saya kan belum tahu nih kok, sapu lete itu matanya mata apa kok? Sapu lete matanya mata kuning. Mata kuning? Ya, mata kuning. Kalau sapu angin kan mata pilo ya? Mata pilo, ya. Gitu. Karena gini, sapu angin itu dari sapu lete ketemu dengan keturunan banteng. Bantengnya almarhum Mas Ayub Khan ya. Nah, jadi darah mata putihnya mengalir dari darah-darah banteng. Dan sapu lete sendiri ternyata setelah belakangan saya mengetahui ternyata yang namanya sapu lete itu berasal dari daerah Banjarnegara, dari Karangkobar ya. Saya waktu itu dikasih tahu sama Yayan Tigerwood, ini burung Karangkobar. Ini asli burung balap. Cuma di sana main burung balap itu lepasannya jauh naik. Nah, jadi burung memang terbiasa terbang halus. Terbang halus ya. Ya. Dan ada teman lagi yang memang orang Purbalingga, dia memang searching untuk daerah-daerah sapu lete. Dia sengaja datang ke Tegal waktu itu, namanya Mas Wawan Sambas, orang Purbalingga. Dia kasih tahu kalau memang sapu lete itu burung balap terkenal sebelum era Leonard. Oh gitu. Ya. Nah, saya mau nanya nih kok, kan
posisi kau di Jakarta, papa kan di Tegal ya. Ya. Saat itu kan lagi main kolong. Ya. Nah, papa juara-juara nggak sih kok? Tiap minggu papa juara. Tiap minggu juara? Ya. Wih, Minggu papa luar juara. biasa. Dia geber sendiri Geber sendiri kok? sama kokonya papa. Ah, Dia geber sendiri, tiap minggu dia juara. luar biasa. Nah, burung saat itu yang juara apa kok? Ingat nggak? Ingat, Siapa kok? itu Jupiter. Jupiter. Ya, Warna Jupiter, apa? Warna gambir lampik. Lampik-lampik. Terus dolar warna silver. Samson warna tritis. Mustika warna megan. Terus sapu jagat warna tritis gelap. Nah ini, yang cikal bakalnya Sapuang ini dari sapu jagat. Oh gitu, sapu jagat. Nah, itu burung-burung itu boleh beli apa ternak kok papanya, Ko Yun? Waktu itu masih beli semua. Oh, masih beli semua? Ya, masih beli semua. Dan kebetulan apesnya saya nih pas saya pulang dari Jakarta ke Tegal, itu saya mainin semua, hilang semua. Hilang semua. Nah itu percaya nggak percaya ya, sejak itu saya waktu itu saya berbohong memang ke papa saya. Nah, berbohongnya seperti apa tuh kok? Coba ceritain dikit kok. Waktu itu hilang 6 sekaligus player. 6? 6 sekaligus. Wih. Ini papa saya tahu-tahu nanya, ini telurnya kamu tetesin ya? Saya bilang enggak. Itu memang 6 itu saya tetesin semua. Dan hilangnya pun kompak. Nggak tahu lah itu yang jadi apa ya, pikiran logikanya itu di mana. Tapi kemarin baru-baru nemu jawabannya, ternyata balik lagi ke animal instinct. Animal instinct. Ya. Jadi ada burung yang memang kuat mentalnya untuk diambil anak, ada yang memang nggak kuat. Saat-saat paling bahaya itu, saat-saat paling aman sebenarnya pas burung lagi mabung, dianakin. Jadi nggak ada gejolak si bapaknya itu sendiri. Oh, jadi nggak saat pada latihan atau Ya, lomba ya? karena naluri binatang ya, animal instinct. Dia walaupun anaknya dibabuin, dia punya anak, darah dagingnya, dia seakan-akan tahu. Tahu ya kok ya? Iya, itu memang ada bukti penelitian ilmiahnya. Waktu itu kebetulan lihat di mana kok? Animal Planet atau National Geographic. Oh. Tuh, Apa yang dites kok waktu itu? kelinci. Kelinci? Ya, Oh. kelinci sama hewan apa lagi itu waktu itu kurang tahu, cuma papa saya tahu itu animal instinct. Oh gitu. Balik ke Tegal sekitar 2006 atau 2000, ya sekitar 2006-an ya. 2006 itu main burung merpati sebentar. Habis itu saya tinggalin karena mulai fokus usaha nih ya. Tahun 2008 saya menikah. 2008 menikah. Ya, nggak lama setelah menikah saya bangkrut. Ya, Oh. di usaha saya.